Kalau seandainya kita betul-betul mempraktekkan konsep zakat dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, wallah, tidak ada orang muslim yang akan fakir, betul-betul fakir, itu nggak ada. Tidak ada. Coba diperhatikan, kalau seandainya konsep zakat ini dipraktikkan. Zakat itu apa sih? Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang yang kaya, kembalikan kepada orang fakir agar cukup. Berarti kalau gitu apa yang terjadi? Enggak akan ada terjadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Justru Islam memberantas itu. Dengan adanya konsep zakat ini kalau dipraktikkan betul-betul, yang kaya akan semakin berkah hartanya, itu benar. Yang miskin akan tercukupi kebutuhannya, itu zakat. Jangan dikira zakat itu seperti banyak kebiasaan orang aja, dibagi 1 juta dibagi 10 orang, dibagi 20 orang. Enggak begitu konsep zakat. Itu sah memang betul dalam hal mengeluarkan zakat, tapi ada yang lebih utama. Konsep zakat itulah mencukupi. Jadi satu orang, contoh orang muslim, dia fakir, tidak punya harta, tidak punya pekerjaan. Bagaimana caranya dalam hal memberikan zakat? Cukupi dia sekira-kiranya umur normal berapa? 60 tahun, dalam 60 tahun dia nggak minta-minta, cukupi sekaligus. Itu yang baik. Berikan kepadanya yang sekira-kiranya bisa dibuat usaha, sehingga tidak lagi nanti minta-minta dan ada butuh lagi. Itu zakat yang baik. Konsep yang utama seperti itu dalam hal pembagian zakat. Jangan membagi zakat hanya setiap setahun sekali, kemudian satu orang dikasih 20.000, 50.000, 100.000. Itu benar, sama saja, tapi ini kurang afdol. Afdolnya betul, silakan ada yang dibagi begitu, tapi ingat, tujuan zakat diantaranya adalah untuk mencukupi orang yang tidak cukup, yaitu fakir dan miskin, dan yang lainnya yang punya hutang dan seterusnya dari kalangan kaum muslim. Bayangkan orang fakir diberikan zakat yang cukup, contohnya kasih dari uang zakat yang miliaran, 40 juta, buat apa? Buat usaha, Masya Allah. Kan lumayan ada penghasilan sehingga tidak terus-terusan fakir. Orang yang punya hutang dengan syarat-syaratnya, karena ada 4 kriteria orang punya hutang yang boleh menerima zakat. Tidak semua orang punya hutang boleh menerima zakat, tidak. Orang punya hutang, dia susah, dia berhak menerima zakat, kemudian ada zakat diberikan, jadi tenang, tidak punya hutang, Masya Allah, adem, terlepas dari kesusahan. Mau lihat? Ya, jadi banyak. Kalau kita mau betul-betul praktekkan itu, zakat itu konsepnya indah sekali. Pengemis-pengemis di jalan itu sudah tidak ada. Apalagi di negara kita Indonesia ini, kalau kita praktekkan konsep zakat, oh sungguh sangat mengerikan. Berapa triliun yang bisa dikumpulkan, yang bisa diberikan, alokasikan untuk orang-orang yang membutuhkan, Masya Allah. Mungkin KPR atau apa namanya itu, kur atau apa itu mungkin sudah tidak diperlukan lagi kalau konsep zakat betul-betul dipraktekkan, betul, Masya Allah. Tidak akan ada tetangga yang susah. Ada orang, Masya Allah, orang fakir bertetangga, orang kaya selama bertetangga dia dengan orang kaya tetap fakir. Ini aneh. Kalau konsep zakat dipraktekkan, ini nggak bakal jadi fakir lagi, akan cukup dia. Makanya ini perlu kembali kepada konsep ajaran Islam yang benar. Wallah, kalau agama Islam dipraktekkan dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, yang akan terjadi adalah keindahan, kedamaian, ketentraman, kesejahteraan. Gak perlu itu riba-ribaan, gak perlu. Indah kalau konsep agama dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, semuanya dipraktekkan, dalam akidahnya benar semua, itu indah. Indah. Maka ketenangan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran akan kita dapatkan.